La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi baru kita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dipersilakan dulu Pak. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, tertampak gambaran wajah-wajah orang-orang soleh, orang-orang yang menandakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah rahmati semua kita semua, dan insyaallah apapun yang kita laksanakan dari awal Ramadan hingga detik ini akan diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini sekali lagi tergambar dari wajah-wajah yang tanpa dosa keluar dari perut ibunya, seperti kawalatuhumhu, seperti orang yang keluar dari perut ibunya tanpa dosa dan noda. Mudah-mudahan dengan kebersihan hati kita dan jiwa kita ini bisa kita jaga 11 bulan ke depan, dan insyaallah kita akan dijaga nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi alam, Nabi yang agung, Nabi yang termulia, Nabi kita semua yang kita harapkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri dan menegakkan khutbah Idul Fitri, izinkan kami selaku panitia Ramadan Masjid Al-Hidayah 1445 Hijriah memberikan beberapa informasi tentang Masjid Al-Hidayah yang kita cinta ini. Yang pertama adalah laporan tromal Ramadan. Penerimaan dana dari tromal salat tarawih selama Ramadan 1445 Hijriah adalah sebesar 54.350.000 rupiah, sedangkan pengeluaran mencapai 43.615.000 rupiah. Dengan demikian saldo sebanyak 10.375.000 rupiah. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya. Lalu yang kedua tentang iftar dan tadarus. Pelaksanaan iftar dan konsumsi tadarus setiap hari kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih yang telah memenuhi jadwal kami yang kita kirim ke rumah-rumah orang-orang muslim yang ikut berpartisipasi dalam buka bersama maupun konsumsi untuk tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan rezeki yang baik, yang banyak, yang berkah, dan insyaallah akan menambah dilipat gandakan pahala kita semua. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya
tentang penerimaan dan penyaluran dana untuk penyantunan anak yatim dan doa fisabilillah. Dana yang terima panitia untuk penyantunan anak yatim dan piatu pada tahun 1455 Hijrah ini mencapai 105.550.000 rupiah dari 108 donatur. Penerimaan dana sebanyak ini telah disalurkan seluruhnya kepada 144 anak yatim dan 50 orang fisabilillah yang bermukim di wilayah Pamulang Permai 1 dan sekitarnya. Dan alhamdulillah kita telah laksanakan pada dari Ahad 31 Maret 2024 Masehi. Selanjutnya tentang penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, fidyah, zakat mal dan infak serta sedekah. Penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dan fidyah dan fitrah itu untuk uang penerimaan sebesar 93.450.000 rupiah, untuk beras 792 kilo dari 1.700 muzaki. Dan alhamdulillah zakat fitrah dan fisabilillah telah disalurkan kepada mustahik sebanyak 853 orang dan disetor ke kantor desa berupa beras 792 kilo beras dan uang sebesar 93.460.000 rupiah. Dengan demikian zakat fitrah fidyah telah disalurkan seluruhnya oleh panitia kepada yang berhak menerimanya. Lalu penerimaan dan penyaluran zakat mal dan infak serta sedekah. Zakat mal itu uang sebesar 44.300.000 rupiah dari 36 muzaki. Sementara infak dan sedekah sebesar 9.400.000 rupiah dari 67 muzaki ataupun jiwa ya. Yang ketiga tentang total penerimaan zakat fitrah, fidyah, zakat mal maksud kami infak dan sedekah. Total secara keseluruhan sebesar 147.160.000 rupiah, sementara beras 792 kilo beras. Zakat mal dan infak dan sedekah yang diterima panitia sejumlah 53.700.000 rupiah dan telah disalurkan kepada 16 orang amilin fisabilillah fuqara sejumlah 12.100.000 rupiah, sedangkan sisanya sejumlah 41.600.000 rupiah akan digunakan untuk kelanjutan perawatan masjid, beasiswa anak-anak yatim, fakir miskin dan lain-lain sebagainya yang ada di Masjid Al-Hidayah. Selanjutnya tentang infak pengadaan speaker imam dan lantai dasar terkumpul 72.526.000 rupiah dari 25 donatur, plus infak 1 unit speaker Bose dari 1 orang donatur yang terpasang di lantai bawah. Selanjutnya tentu kami selaku panitia dan mewakili DKM Masjid Al-Hidayah mengungkapkan beribu-ribu banyak terima kasih dan sekaligus permohonan maaf apabila selama ini kami memberikan pelayanan kepada jamaah kurang berkenan ataupun kurang tegur sapa kami atau pelayanan tempat kami kurang baik. Mohon dibukakan pintu yang maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu kami mengucapkan terima kasih. Kalau tidak dari dukungan para jamaah sekalian, tentunya masjid ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, terutama operasional masjid yang belum membutuhkan dana yang begitu besar. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon dibukakan pintu maaf dari panitia dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hidayah. Terima kasih kami ucapkan permohonan maafnya diterima, permohonan maaf kami maksud kami dari jamaah sekalian, dan insya Allah itu akan menjadikan amal ibadah dari bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Selanjutnya tentang salat Idul Fitri, imam dan khatib. Imam salat Idul Fitri pada hari ini akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Komarudin Tahir MPD, sedangkan khatib pada pagi hari ini adalah Al-Ustadz Dr. Zubair MA, dan alhamdulillah keduanya sudah berada di tengah-tengah kita. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya tentang panduan salat Id, karena salat dilaksanakan setahun sekali.
Salat Id dilakukan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama diawali dengan 7 kali takbir, rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Dan takbir mengikuti imam. Jadi jangan takbir dulu, tapi imam dulu baru jamaah yang takbir. Di sela-sela takbir kita disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu tentang khutbah Id, bahwasanya khutbah Id merupakan rangkaian yang tidak dipisahkan dari sempurna salat Id kita. Untuk itu kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian, dimanapun Anda duduk, tolong jangan berangkat dari duduknya, jangan beranjak dari duduknya. Yang di depan barangkali ibu-ibu yang kemanasan, mohon tetap di tempat, karena mudah-mudahan dengan panasnya itu akan memberikan kesehatan kepada kita semua, ya. Karena itu merupakan salah satu rukun untuk kesemua salat Id kita. Kita dengarkan bersama tausiah dari khotib, mudah-mudahan itu akan menjadi pembelajaran buat kita dan menambah ilmu buat kita semua. Amin amin rabbal alamin. Dan terakhir, kami menghimbau kepada para jemaah sekalian yang membawa alat komunikasi, tolong HP-nya semua dinonaktifkan. Jadi ketika sholat nggak ada bunyi SMS tut atau tit atau yang lainnya, apalagi suara panggilan, ya, supaya untuk menambah kekhususan kita untuk sholat bersama di masjid yang kita cintai ini. Demikian seluruh informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, terutama kami secara pribadi dan keluarga di era Idul Fitri ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami paling banyak terjebak di Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ridho kepada kita sekali lagi, dan kita semua diterima amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم
للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين
حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله غافر الذنوب وكاشف الكروب وساتر العيوب وقابل التوب أحمده وأشكره وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائما عدد ما خلق الله تنجي قائلها من كل مرهوب وتنيله بها كل محبوب ومرغوب وسلم تسليما تعظيما أبدا دائما. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وتمسكوا بدينه وشريعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Pagi ini kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan yang tak terhingga, dan syukur kita hari ini menjadi sangat bermakna karena Allah telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk dapat berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Maka dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, kita syukuri semua nikmat itu dan berharap agar Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita semua, agar hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada baginda junjungan kami kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan pula rahmat-Mu kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kami umatnya. Maka ya Allah, sebagaimana Engkau sayangi kami dengan berhidayah di dunia ini,
maka kumpulkan kami kelak di akhirat bersama dengan baginda, bersama kedua orang tua kami, bersama guru-guru kami, bersama anak keturunan kami, dalam barisannya bersama para nabi dan rasulmu, dan perkenankan beliau untuk menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi kami. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kumandang takbir hari ini adalah ungkapan kemenangan atas perang melawan hasrat diri yang rendah atau hawa nafsu, dan kembali kepada kesejatian diri yang fitri. Hari ini semakin menegaskan dan menjegarkan kesadaran kita sebagai hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang telah Allah berikan berbagai macam nikmat, tanda kasih sayangnya, dan tak pernah dapat kita hitung jumlahnya. Oleh karena itu, untuk memantapkan rasa syukur kita harus mampu memahami makna kemenangan dan kefitrahan kita, fitrah kelahiran setiap insan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa saja yang berpuasa atas dasar iman dan disertai keyakinan akan dibalas oleh Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Bahkan dia akan terlahir kembali sebagai manusia baru, seperti baru lahir dari ibunya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dan setiap manusia yang baru lahir dikatakan keadaannya dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yu'awwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Allahu akbar walillahil hamd. Apa yang dimaksud dengan fitrah itu sendiri? Dalam Mu'jam Maqayisul Lughah Ibn Faris dikatakan bahwa fitrah berasal dari kata fatarah yang memiliki makna denotasi, yaitu membuka sesuatu atau menampakkan sesuatu. Maka dari kata fatarah muncul fitr, Aidul Fitr. Muncul kata fatarah yang berarti mencipta, dan fatr yang berarti memerah susu. Dalam kaitannya dengan hari raya kita hari ini, maka fitrah artinya adalah hari raya makan, karena kita telah berpuasa selama 1 bulan penuh. Di dalam Al-Quran, bentuk kata fitrah terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, yang lurus, fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allahu akbar walillahil hamd. Penciptaan diri manusia terdiri dari jasmani, rohani, dan nurani. Jasmaninya berasal dari unsur tanah, ruhaninya berasal dari ciptaan khusus Allah yang di dalamnya berupa hawa atau keinginan, al-aql dan al-qalbu. Sedangkan nuraninya berasal dari tiupan Allah Subhanahu wa taala. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nurani atau sifat Allah yang ditiupkan ke dalam jasmani, lalu nurani tersebut dibungkus oleh ruhani yang terdiri dari hawa nafsu, akal, dan hati. Hawa nafsu berupa keinginan yang tak terbatas, berfungsi untuk melayani kebutuhan jasmani di dunia ini sebagai tugas, sebagai hamba yang bertugas menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah di muka bumi, supaya jasmaninya tetap bisa eksis dalam tugas-tugas itu. Akal berfungsi mempertimbangkan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan jasmani ataupun apa yang menjadi dorongan dari nuraninya. Sedangkan kalbu merupakan jalur bisikan dari nurani, merupakan
berupa kebenaran dan rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalbu memiliki fungsi kognisi, yaitu bertafakkur, bertafakuh, berilmu, bertadabbur, bertadzakur, dan kadang-kadang juga golf, lalai. Dan juga hati memiliki fungsi emosi, perasaan, sehingga ada hati yang mutmainnah, ada yang ulfah, ra'fah, rahmah, ribat, ghalis, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kefitrahan manusia meliputi jasmani dan ruhani. Fitrah jasmania manusia adalah sebagaimana bayi yang baru lahir, tubuhnya dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit, kecuali bila ada penyakit turunan dari orang tuanya atau terhidap oleh lingkungannya. Itulah kefitrahan jasmani kita. Sedangkan fitrah ruhania manusia ada dua, yaitu sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifatullah. Sebagai hamba Allah, manusia telah membuat perjanjian dengan Allah untuk bertauhid dan menjadi hambanya atau mengabdi kepadanya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat tidak lagi ada yang mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan perjanjian ini artinya setiap kita pada dasarnya sejak semula jadi adalah hamba yang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai hamba, fitrah ruhani manusia adalah menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah di muka bumi ini, dan dalam rangka sebuah tujuan atau misi utama seperti misi para nabi, yaitu mewujudkan kedamaian bagi manusia dan lingkungannya atau rahmatan lil alamin. Jadi makna kalimat orang yang selesai berpuasa Ramadan akan kembali kepada fitrahnya, artinya kembali kepada settingan pabriknya, baik secara jasmani maupun secara ruhani. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mengembalikan jasmani dan rohani kita kepada settingan awal, settingan pabrik, factory reset. Karena secara jasmania manusia kembali sehat dengan tubuhnya yang sudah mengalami regenerasi sel dan proses detoksinasi. Karena Rasulullah SAW bersabda, sumu tahsihu, berpuasalah kalian niscaya akan menjadi sehat. Dan secara ruhani ia kembali menjadi hamba Allah di muka bumi ini yang bertauhid dan memiliki kesiapan untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah untuk menciptakan keadaan sosial yang harmoni dan damai. Hal itu terjadi ketika hawa nafsunya terkendali, akalnya lebih memihak kepada hatinya, karena hatinya kembali berfungsi sebagai wadah datangnya pengetahuan akan kebenaran dan rasa ketuhanan yang bersumber daripada hati nuraninya. Sebagaimana hati nurani sendiri adalah sifat Allah yang ditiupkan kepada diri setiap insan, dan itu adalah wadah Allah membisikkan kebenaran kepada setiap manusia. Istafti qalbak, sebagaimana sabda Rasulullah, mintalah fatwa, mintalah pertimbangan sebelum melakukan sesuatu kepada hati nuranimu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perlu disadari bahwa kefitrahan jasmani dan rohani ini akan mengalami perubahan jika mendapatkan pengaruh dari lingkungannya, sebagaimana diutarakan Nabi SAW pada hadis di atas. Orang tuanya lah yang akan mengubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi,
atau orang tuanya lah yang akan mengubah dia menjadi mukmin. Dan jika hawa nafsunya tidak mengikuti petunjuk agama sehingga tidak terkendali dalam memenuhi kebutuhan jasmanianya, maka tubuhnya bisa kembali tidak sehat. Begitu pula dengan nuraninya, jika tidak menempatkan diri sebagai hamba Allah yang bertauhid dan lupa dengan misinya karena kalah oleh hawa nafsunya, maka ia akan mengalami kerusakan ruhaniyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntunglah, sungguh berjayalah, sungguh mendapatkan kemenangan orang yang mensucikan atau menumbuh kembangkan jiwanya, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori atau menekan jiwanya sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui ayat ini Allah memberikan tuntunan bagi manusia agar meraih kejayaan dan kemenangan dengan senantiasa melakukan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Tazkiyah artinya mensucikan dan juga menumbuh kembangkan. Potensi sehat jasmani dan rohani yang diraih pada bulan Ramadan harus terus terjaga kesuciannya dan terus ditumbuhkan dan dikembangkan dengan belajar dan berlatih agar terus menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang dengan mengabaikan kefitrahan tadi. Dan hanya orang-orang yang beriman yang dijamin untuk meraih kemenangan itu. Itulah sebabnya Allah mengajak mereka yang beriman saja untuk melakukan puasa Ramadan. Dan kemenangan itu indikatornya dapat kita baca dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dalam ayat ini indikator kemenangan kita, indikator bahwa kita kembali kepada kefitrahan adalah setidaknya ada 5 yang disebutkan dalam ayat ini. Dan ayat ini adalah rincian daripada akhlak Rasulullah ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlak Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, dan yang dimaksud itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ini. Maka mari kita lihat apa menjadi indikator kemenangan kita selama bulan suci Ramadan ini berdasarkan ayat-ayat tersebut. Yang pertama, khusyuk dan selalu menjaga salatnya. Kita terlatih dalam bulan suci Ramadan ini dengan banyak sekali salat. Salat sunnah, salat tarawih, salat witir, salat lail, salat duha, salat rawatib, sunnah rawatib, hampir tidak ada yang kita lepas. Dan itu mudah-mudahan melatih kita untuk bisa khusyuk dan terbiasa untuk menjaganya. Dan apabila ini bisa kita pertahankan, maka kitalah menjadi pemenang sebagai modal untuk menjalani bulan-bulan yang akan datang. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini apabila kita bulan suci Ramadan disebutkan dengan ibadah-ibadah, maka kita tentu saja beralih kesibukannya dari yang semula sibuk dengan urusan-urusan yang tidak berguna, menonton yang tidak ada gunanya, bermain media sosial dan seterusnya. Apabila kita ini latih di bulan Ramadan dan berhasil,
maka hal yang demikian yang tidak ada gunanya bisa kita jaga, dan inilah kemenangan kita. Apakah kita bisa mewujudkannya? Pertanyaan dimulai dengan hari ini. Yang ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, itu kita banyak lakukan dan dilatih di bulan suci Ramadan. Walaupun pada niat awalnya ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tetapi dengan motivasi itu Allah membiasakan kita untuk berbagi. Maka indikator kemenangan kita adalah mudah berbagi kepada sesama. Yang keempat, senantiasa memelihara diri dari penyimpangan seksual, baik dalam hal menjaga anggota tubuh kita, menundukkan pandangan, menjauhi mendengar sesuatu yang dapat membangkitkan hasrat birahi, apalagi yang namanya zina, apalagi yang namanya selingkuh. Itu adalah sesuatu yang dengan mudah dapat dihindari. Bukankah Ramadan melatih kita untuk itu? Bukankah iktikaf kita tinggalkan keluarga kita hanya untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah kefitrahan sebagai bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud kemenangan kita. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan, amanah dan menepati janji. Ini adalah kefitrahan sosial kita. Ini adalah bukti keimanan kita. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini, setelah kita menjaga amanah kepada Allah, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu adalah amanah. Kita dapat saja melanggarnya karena tidak ada yang melihatnya misalnya, tetapi karena kita amanah, iman, maka ini bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bawalah ini sebagai modal kita dalam berinteraksi, baik kepada keluarga, baik kepada tetangga maupun lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat dan berbangsa dan negara secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah tetap memberikan hidayah dan taufiknya sehingga keberhasilan yang kita raih di bulan Ramadan ini dapat tetap terjaga sebagai modal untuk menapaki 11 bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagai penutup khutbah ini, mari kita tengadahkan wajah hati kita, hadapkan ketulusan hati kita dengan penuh kerendahan diri di hadapan Allah, sembari mengetuk pintu rahmatnya, mengetuk pintu ampunannya kepada kita. Semoga kita benar-benar dilahirkan kembali sebagai manusia baru dengan modal tubuh yang sehat, akidah yang kokoh, dan kesiapan untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al qulubahum ala qulubi khiyarihim. Allahumma ighfir li ahyaina wa amwatina wa alif baina qulubina wa aslih dzata bainina waj'al qulubana ala qulubi khiyarina.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر جيوش المسلمين وأساكر الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر دعاتنا وعلماءنا المظلومين تحت وطأة الظالمين وفتنة الفاسقين وحقد الحاقدين وبغض الحاسدين وخيانة المنافقين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يرحمك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وأفضل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله